Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahayu, NIM 1750141. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Bekas dengan menggunakan metode Extend from T2 atau Exprom 2. Latar belakang. Sepeda motor adalah alat transportasi yang sering digunakan karena harganya yang relatif murah. Pemilihan sepeda motor biasanya dilakukan langsung ke dealer atau ke showroom motor untuk melihat jenis motor yang ingin dibeli. Di Kota Tarakan terdapat banyak showroom sepeda motor, salah satunya adalah UD Iwan Motor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Pamusiam, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Permasalahan yang sering terjadi pada UD Iwan Motor yaitu konsumen memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan motor yang sesuai. Kriteria yang berjumlah banyak membuat konsumen dan penjual mengalami kendala untuk memutuskan motor mana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Berdasarkan deskripsi tersebut, permasalahan pemilihan sepeda motor yang sesuai dengan kriteria konsumen dapat diselesaikan menggunakan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Manfaat semi pendukung keputusan adalah kemampuan memperluas pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan adalah metode Extend from T2 atau Exprom 2, yaitu perbandingan deviasi atau dapat diartikan sebagai jarak antar alternatif yang berpasangan untuk setiap kriteria. Metode ini dipilih untuk membantu pemilih dalam proses pemilihan sepeda motor. Latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Bekas dengan menggunakan metode Extend from T2 atau Exprom 2. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi masalah yang ada pada UD Iwan Motor Marconi Kota Tarakan, yaitu kriteria yang berjumlah banyak membuat konsumen dan penjual mengalami kendala untuk memutuskan motor yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah 1. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah merek motor, tahun pembuatan, kapasitas mesin, warna, tipe, harga. Output yang dihasilkan adalah rekomendasi sepeda motor bekas sesuai kriteria pembeli. 3. Objek penelitian ini dilakukan di UD Iwan Motor Tarakan. 4. Sistem yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Office Access. 5. Alternatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah jenis motor dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 data motor. Penjelasan metode. Metode Extend from T2 atau Exprom dikembangkan oleh Dia Koulaki dan Kaumouts-Hossa adalah versi modifikasi from T2, yaitu perbandingan deviasi atau dari salah satu alternatif berpasangan untuk setiap kriteria. Dalam metode ini, nilai relatif dari salah satu alternatif yang lain didefinisikan oleh dua indeks preferensi. Yang pertama adalah indeks preferensi yang lemah. Berdasarkan agregat atau selisih kriteria, fungsi preferensi mempertimbangkan bobot kriteria sebagaimana ditentukan dalam from T2. Yang kedua adalah indeks preferensi yang tepat, didasarkan pada gagasan dari solusi ideal dan anti-ideal. Nilai-nilai ideal dan anti-ideal yang langsung berasal dari matriks keputusan, dan mereka mencerminkan batas ekstrim untuk kriteria tertentu. Exprom 2 dapat menghasilkan perankingan alternatif berdasarkan nilai net flow dari setiap alternatif,
sehingga dapat memberikan alternatif terbaik dengan net flow yang tertinggi. Algoritma dalam penyelesaian sistem pendukung keputusan dengan metode X-Prom 2 adalah sebagai berikut. 1. Membuat matriks keputusan. Matriks keputusan yaitu matriks yang terdiri dari nilai alternatif I untuk setiap kriteria J. 2. Normalisasi matriks keputusan. 3. Penentuan fungsi preferensi. 4. Menghitung nilai weak preference. Perhitungan indeks preferensi yang lemah dengan mempertimbangkan kriteria dengan nilai bobot yang berbeda-beda untuk setiap kriteria. 5. Menghitung nilai SPJ. 6. Menghitung nilai strict preference atau SP. 7. Menghitung nilai total preference atau TP. 8. Menghitung nilai entering dan leaving flow. 9. Menghitung nilai net flow. 10. Perankingan alternatif berdasarkan P tertinggi. Penentuan peringkat semua alternatif yang dipertimbangkan tergantung pada nilai-nilai dari P. Semakin tinggi nilai dari P, maka semakin baik pula alternatifnya. Dengan demikian, alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai P tertinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam demo aplikasi. Sebelum masuk ke dalam menu utama, kita login terlebih dahulu. Di dalam menu utama terdapat master data, nilai, perhitungan, laporan, dan logout. Di dalam master data terdapat nilai data alternatif dan data kriteria. Masuk ke dalam data alternatif. Di sini data alternatif ada 20 data. Selanjutnya kita inputkan data baru. Kita simpan. Setelah menginputkan data alternatif, kita akan menginputkan data kriteria. Di sini data kriteria ada kode kriteria, nama kriteria, jenis, dan juga bobot. Masuk ke dalam nilai, di mana nilai ini adalah nilai matriks keputusan yang telah diinputkan. Sebanyak 20 data alternatif. Masuk ke dalam perhitungan. Nilai awal adalah nilai matriks keputusan yang telah diinputkan tadi. Masuk ke hitung. Normalisasi matriks keputusan. Normalisasi matriks keputusan dibagi menjadi dua, yaitu untuk menghitung kriteria benefit dan juga untuk menghitung kriteria cost, di mana kriteria benefit adalah merek motor, tahun pembuatan, warna, dan tipe. Sedangkan kriteria cost adalah kapasitas mesin dan juga harga. Untuk menghitung nilai benefit, data kriteria dikurang minimal kriteria dibagi nilai maksimal dikurang nilai minimal, di mana data kriterianya 4, dikurang nilai minimalnya 2, dibagi nilai maksimal 4, dan dikurang nilai minimal 2, maka didapatkan hasil 1. Untuk menghitung nilai cost adalah nilai maksimal data kriteria dikurangin data kriteria dibagi nilai maksimal dikurang nilai minimal, di mana nilai maksimalnya 3 dikurang data kriterianya 1 dibagi nilai maksimal 3 dikurang nilai minimal 1. Dapatkan hasilnya 1. Masuk ke dalam perhitungan WP atau TP.
Untuk menghitung nilai WPJ adalah 1 dikurang 1, yaitu A dikurang B, di mana A adalah nilai kriteria 1 pada alternatif 1. Nilai B adalah nilai kriteria 1 pada alternatif 2, didapatkan hasil nilai WPJ. Untuk menghitung nilai WPJ bobot adalah nilai WPJ dikali 1 ditambah 2 dibagi dengan bobotnya. Untuk menghitung nilai SPJ, nilai A dikurang nilai B dikurang 0 dibagi dengan 1 dikurang 0, maka didapatkan hasil nilai SPJ. Nilai SPJ bobot di mana nilai SPJ dikalikan 1 ditambah 2 dikali dengan bobot, maka didapatkan hasil nilai SPJ bobot. Untuk menghitung nilai WP, adalah semua nilai pada WPJ bobot dengan alternatif yang sama dijumlahkan lalu dibagi 6, maka mendapatkan hasil WP. Untuk menghitung nilai SP, semua nilai pada SPJ bobot dengan alternatif yang sama dijumlahkan dan dibagi dengan 6, maka didapatkan hasil SP. Menghitung nilai TP di mana nilai WP ditambah dengan nilai SP, maka didapatkan hasil TP. Selanjutnya masuk ke dalam total. Untuk menghitung nilai living adalah nilai living didapat dari nilai keseluruhan preferensi pada nilai TP. Menghitung nilai entering. Nilai entering didapat dari seluruh nilai preferensi yang didapatkan dari nilai TP. Menghitung nilai net flow, di mana nilai living dikurangin dengan nilai entering, maka didapatkan hasil nilai net flow. Inilah hasil dari penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.